Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Rara Kitchen. Kali ini aku mau bikin donat. Ini tuh bisa juga untuk pemula ya. Nah, siapa yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya? Kita sama-sama belajar yuk. Lihat videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum ke step berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya, biar akun ini semakin berkembang. Oke, yang pertama di sini aku udah nyiapin terigu 375 gram, untuk gula pasir 50 gram, dan ragi ini ada 6 gram. Aku pakai bread improver sekitar 2 gram, dan ini aku pakai 2 butir kuning telur, lalu ada 15 gram susu bubuk dan setengah sendok garam. Lalu di sini aku pakai air putih. Nah, untuk pemakaian air putih di situ bisa diganti ke susu cair juga ya. Nah, pertama di sini aku mau campurkan dulu untuk si kuning telur dan airnya. Kenapa aku campurin dulu? Karena untuk pemula itu terkadang takaran air itu suka kelebihan atau kekurangan, jadi yang ada nanti suka kelembekan. Nah, untuk menjaga itu di sini aku mau takar dulu untuk si telur dan airnya. Dan di sini untuk takaran air dan telur yang sudah digabungkan jadi sekitar 210 sampai 220 ml ya. Nah, di sini langsung aja aku mau langsung campurkan untuk bahan-bahannya ya. Pertama aku masukkan terigu, lalu aku masukkan juga untuk susu bubuk. Nah, untuk garam nanti aku akan masukkan di bagian terakhir ya. Kenapa terakhir? Karena pemakaian garam itu kalau bertemu dengan ragi itu biasa akan bikin ragi itu cepat mati ya, dan tidak akan bikin si donat jadi mengembang dengan sempurna. Dan di sini juga aku masukkan ragi, bread improver, dan gula pasir ya. Nah, bagi yang nanya bread improver itu apa? Bread improver itu artinya itu pelembut untuk roti atau adonan donat ya. Bisa dicari di toko bahan kue terdekat. Nah, di sini juga aku mau campurkan dulu untuk bahan keringnya. Lalu aku mau masukkan untuk air yang tadi udah kita siapin. Lalu di sini aku mau aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Lalu aku mau masukin untuk semua airnya ya. Kenapa di sini aku nggak langsung nge-mixer? Ini tuh salah satu tips biar si nanti pas di mixernya tuh nggak terlalu panas ya. Dan di sini juga aku mau masukin untuk menteganya. Oh iya, untuk menteganya ini aku pakai seberat 45 gram ya. Dan terakhir di sini aku mau masukin untuk garamnya ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau langsung mixer aja untuk si adonannya. Aku mixer di speed paling rendah lalu ke speed paling tinggi ya. Nah, ini di mixer aja sampai kalis ya. Dan untuk mixer sampai kalis itu biasanya membutuhkan waktu 10 sampai sekitar 13 atau 15 menit ya. Nah, ini aku udah selesai nge-mixer. Dan aku mau coba untuk cek kekalisannya ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Yaitu pertama di sini aku mau ngambil untuk sedikit adonan. Ciri adonan yang udah kalis itu ketika kita tarik dan tipiskan itu akan membentuk seperti selaput ya, dan tidak mudah robek. Nah, seperti ini dia ya contohnya, tidak mudah robek tapi bisa ditipiskan seperti ini. Nah, kenapa adonan donat atau roti harus benar-benar kalis? Karena tips untuk lembut itu emang benar-benar harus kalis ya.
Dan itu adalah kunci biar si donat kita itu awet untuk lembutnya ya. Nah, di sini aku langsung mau ngebagi aja untuk adonannya. Dan jangan salpok sama timbangan aku yang udah pecah sebelah ini karena itu sempat jatuh. Tapi ini bersih ya. Nah, di sini aku mau timbang dulu. Untuk adonannya aku timbang seberat 22 gram. Oh iya, di sini aku mau bikin untuk versi donat mini dan donat ukuran besar. Nah, ini aku mau potong-potong dan bagi dulu untuk setengah adonannya, dan setengahnya lagi mau aku potong-potong untuk ukuran yang donat besar. Nah, ini juga aku mau potong untuk adonan donat besar. Aku timbang di sini sekitar 40 gram ya. Nah, ini dia adonannya udah selesai aku potong-potong. Di sini juga aku udah nyiapin tepung terigu dan wadah bersih untuk nanti nyimpen si adonan untuk di-propping ya. Nah, pertama di sini aku mau bulatkan dulu untuk adonan si donat mini. Nah, dan kunci si donat itu bisa mulus dan tanpa keriput itu kita harus rounding dulu sampai bulat sempurna seperti ini. Nah, sesudah adonannya kita bulatkan, aku celupin ke tepung kering lalu aku masukkan ke wadah bersih ya. Di sini juga aku mau bulatkan lagi. Nah, untuk si adonannya itu emang harus benar-benar bulat mulus seperti ini ya, biar nanti hasilnya tuh tidak keriput ya. Nah, bagi yang kurang jelas, di sini aku bulatkannya seperti ini ya, dan ditekan-tekan bawahnya, lalu aku rounding dan aku bulatkan seperti ini. Lalu mau aku masukin ke tepung kering bawahnya. Kenapa harus dimasukin ke tepung dulu? Karena biar tidak menempel di wadah juga ya. Nah, ini dia udah aku rounding sebagian dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini juga untuk adonan donat yang besar nanti aku juga bulatkan, dan salah satu biar adonan mulus juga bisa kita rounding di alas yang mulus seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini udah semua aku bulatkan dan aku rounding ya, dan mau aku propping dan tutup dulu selama 30 menit ya. Nah, ini dia udah 30 menit dan aku mau pipihkan untuk si adonannya ya. Nah, pertama di sini juga aku udah menyiapkan untuk tepung terigu kering juga. Dan untuk memipihkannya di sini aku pakai scraper dan rolling pin ya. Nah, pertama di sini ambil dulu satu adonan donat. Lalu aku mau taburin dulu untuk semua adonannya pakai tepung terigu ya. Fungsinya di sini tuh biar enggak nempel pas kita pipihkan. Nah, di sini aku mau langsung pipihin 2 adonan donat biar cepet. Nah, pertama di sini aku tekan dulu pakai scraper untuk fungsinya untuk membuang angin yang ada di dalamnya. Tetapi jangan terlalu ditekan banget ya, hanya untuk membuang sebagian anginnya aja. Lalu aku pipihin juga di sini pakai rolling pin, tapi harus diingat jangan terlalu ditekan. Cukup agar merata aja si adonannya ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Aku mau ambil lagi untuk adonan dan aku balurkan lagi si adonan ke tepung.
aku mau coba pipihkan lagi seperti tadi ya caranya. Dan di sini juga aku mau pipihkan dan ratakan menggunakan rolling pin lagi. Dan harus benar-benar diingat jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan nanti dia itu bisa jadi kurang mengembang sempurna gitu ya. Nah, ini dia hasilnya, dan aku mau simpan lagi ke wadah dan lakukan semua adonannya sampai selesai ya. Nah, ini dia adonannya udah selesai aku pipihkan dan mau aku propping lagi selama 15 menit ya. Nah, ini udah 15 menit dan aku mau bolongin untuk si adonannya ya. Nah, untuk donat mini di sini aku nggak akan bolongin, jadi bentuknya akan bulat saja seperti ini. Dan itu udah setengah mengembang ya. Dan untuk donat besar di sini aku mau bolongin pakai spuit ukuran paling kecil ya. Nah, untuk si spuitnya itu aku balurin dulu ke tepung biar nanti pas bolongin gitu nggak lengket gitu ya. Nah, aku bolongin dulu untuk semua di adonan yang besar tadi. Dan aku ambil untuk bolongan tengahnya. Nah, ini dia donatnya udah selesai aku bolongin. Dan mau aku propping lagi sampai si donatnya mengembang 2 kali lipat dan siap digoreng ya. Tapi ini tuh sudah mulai agak mengembang. Paling setelah ini aku mau propping lagi sekitar 15 atau sampai 20 menit lagi ya. Nah, di sini juga aku udah memanaskan minyaknya ya. Nah, tips untuk menggoreng donat itu kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Di sini aku mau mengetes untuk minyaknya apakah udah panas apa belum. Nah, karena minyaknya di sini udah panas dan donatnya udah siap goreng, aku mau langsung masukin aja. Pertama aku masukin dulu untuk si donat mini karena dia adalah adonan yang paling pertama kita rounding. Nah, aku mau masukin dulu untuk sebagian adonannya. Oh iya, di sini untuk memasukkan atau menggoreng donatnya itu jangan terlalu penuh seperti itu ini akan ya. Jadi bikin gak maksimal saat kita menggoreng si donatnya ya. Nah, tips untuk menggoreng donat biar tidak terlalu berminyak itu cukup sekali membalik aja ya. Jadi jangan dibolak-balik. Nah, aku tunggu dulu di sini sampai bawahnya itu coklat seperti ini, lalu aku balikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian terlalu ngepas atau terlalu banyak masukin adonan di pas menggorengnya, jadi ngegorengnya tuh kurang maksimal gitu. Nah, ini aku mau goreng dulu sampai bawahnya sampai kecoklatan. Nah, ini dia udah kecoklatan dan mau aku angkat. Nah, hasilnya seperti ini ya setelah digoreng. Nah, ciri-ciri donat yang lembut itu saat digoreng dia akan mengeluarkan white ring seperti ini. Apa itu white ring? Itu adalah lapisan tengah putih yang ada di bagian donat itu ya. Dan ini aku mau angkat dan tiriskan untuk semua donatnya ya. Lalu di sini aku mau menggoreng untuk sisa adonannya tadi ya. Aku masukin semuanya bertahap. Nah, jangan terlalu banyak seperti tadi ya. Nah, ini aku cek dan udah kecoklatan seperti ini, lalu aku balik ya. Nah, kalian bisa lihat kan kalau kita nggak terlalu banyak atau ngasih ruang di
wajan yang pas kita ngegoreng itu tekstur si adonan atau tampilannya tuh jadi lebih bagus juga, nggak seperti pas kita ngegoreng yang pertama. Dan ini udah mateng dan mau aku angkat dan tiriskan lagi. Nah, ini dia donatnya udah selesai aku goreng semuanya. Dan dari satu resep ini aku menghasilkan 12 donat mini dan ada 12 donat ukuran besar ya. Nah, di sini aku mau belah untuk donatnya biar kita tahu teksturnya seperti apa. Ini tuh lembut banget, empuk dan enak banget ya. Dan di sini juga aku udah ngasih topping untuk si donatnya. Aku pakai topping yang ada aja ya. Dan mungkin untuk cara ngasih toppingnya lain kali aku akan share di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.